Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Calon peserta didik SMP PG Cipendei, selamat datang, selamat bergabung di sekolah kita di SMP PG Cipendei. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini Ibu akan memberikan materi dalam kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, ya, walaupun menggunakan daring atau online, ya, karena tidak memungkinkan kita bertatap muka secara langsung karena negara kita masih terpuruk pandemi atau COVID-19, ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ibu harap kalian tetap semangat, ya, tetap fokus dalam kegiatan MPLS ini. Dan pesan Ibu harap kalian tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga kesehatan di rumah, ya, tetap berada di rumah, tetap beraktivitas di rumah, juga belajar di rumah, ya. Terus sering cuci tangan, ya, jaga jarak. Nah, hindari kerumunan juga. Nah, apabila keluar rumah, hendaknya menggunakan masker. Nah, itu ya. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan hari ini yaitu berkaitan tentang kesadaran berbangsa dan bernegara, serta pengenalan etika antar siswa, ya, antar guru dan tenaga kependidikan, termasuk sikap simpati, empati, saling menghargai, serta sikap sportif. Nah, itu ya yang akan Ibu jelaskan dalam materi ini. Sebelum menjelaskan materi, Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Bu Endang Setianingsi SPD. Ibu di SMP PGRI mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selain mengajar, Ibu juga diberikan tugas tambahan sebagai PKS bidang humas, ya, juga membantu pekerjaan di tata usaha atau kantor. Nah, itu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjutkan materi MPLS ini. Tapi sebelumnya, Ibu akan buat yel untuk SMP kita. SMP PGRI, yes, 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 jaya. Nah ya, kita lanjutkan saja materinya, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan salah satu kewajiban warga negara pada umumnya. Dan khususnya kita sebagai generasi penerus bangsa harus mempunyai sikap kesadaran dan terhadap bangsa dan negara, yang mana sikap tersebut harus tumbuh dari kemauan sendiri, ya, tanpa ada paksaan, yang dilandasi keikhlasan, keriduan, kerelaan, ya, dalam bertindak demi kebaikan bangsa dan bernegara. Nah, banyak cara yang dapat kita lakukan dalam melaksanakan kesadaran berbangsa dan bernegara. Seperti kita seorang pelajar, salah satu contoh yaitu mentaati semua peraturan atau tertib sekolah, ya. Jaga nama baik sekolah kita dimanapun kalian berada dengan penuh kesadaran, ya, keikhlasan, keriduan, ya, tanpa paksaan dari siapapun. Nah, apalagi sekarang sedang belajar di rumah, ya. Jarang kita bertemu dengan guru bertatap muka secara langsung. Nah, walaupun tidak bertatap muka secara langsung, tetap kalian harus menjaga nama baik sekolah. Nah, ini ya, jangan dilanggar yang namanya tata tertib sekolah dimanapun kalian berada. Nah, apabila melanggar itu mungkin akan mencoreng, ya, nama baik kalian sendiri, ya, bahkan orang tua juga sekolah. Jadi hendaknya bersikap, berbuat sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, selain itu, kesadaran berbangsa dan bernegara dapat kita lakukan dengan cara kesadaran bela negara. Nah, jadi ada cara yang lain, yaitu kesadaran bela negara. Apa sih yang dimaksud dengan kesadaran bela negara? Nah, di sini akan Ibu jelaskan, ya, yaitu upaya mempertahankan negara dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang didasarkan atas rasa cinta tanah air. Nah, upaya bela negara ini selain sebagai kewajiban dasar, juga merupakan kehormatan bagi warga negara yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, ya,
penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Nah, dari kesadaran bela negara tersebut ya dapat menumbuhkan dua sikap. Nah, sikap apa saja? Yang pertama ada sikap nasionalisme dan sikap patriotisme. Nah, Ibu akan jelaskan dua sikap ini, yaitu kalau nasionalisme yaitu merupakan sikap mencintai bangsa sendiri, mencintai bangsa dan negara sendiri, dan menganggap semua bangsa sama derajatnya ya. Nah, di sini ada 3 hal yang dapat kita lakukan untuk membina nasionalisme di Indonesia. Nah, apa saja sikapnya? Yang pertama itu mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa di Indonesia. Nah, ini penting sekali, apalagi negara kita, negara yang majemuk ya, negara yang beraneka ragam. Hendaknya kita harus mempunyai ya, mengembangkan, meningkatkan kebersamaan di antara suku-suku bangsa di Indonesia, sehingga tidak boleh terjadi disintegrasi bangsa atau perpecahan bangsa. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi, harga menghargai, saling menghormati ya, mempunyai sikap empati, simpati ya, dan mempunyai sikap sportif antar sesama manusia. Selanjutnya, memiliki rasa senasib sepenanggungan di antara sesama bangsa di Indonesia. Nah, selain itu juga dapat dikembangkan sikap-sikap yang lain, selain yang tadi Ibu sebutkan, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita bisa dilaksanakan, seperti dalam pergaulan hidup kita. Contoh yaitu dalam beretika dalam pergaulan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan etika tersebut? Nah, etika itu sering juga disebut dengan tata krama ya, atau sopan santun. Nah, bagaimana etika pergaulan yang baik dengan teman, dengan guru ya, dengan orang tua ataupun masyarakat sekitar. Tentunya kita harus bergaul sesuai etika atau tata krama yang berlaku. Nah, di sini ya penting sekali. Nah, seperti apa contohnya? Contoh yaitu saling menghargai ya, tidak merendahkan orang lain ya, menjaga tutur kata dengan baik ya, dengan sopan santun, tidak menyinggung perasaan orang lain. Bila mana kita berbicara dengan lawan berbicara, hendaknya kita dengarkan ya, ataupun tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Nah, apalagi sekarang ini ya anak-anakku sekalian, walaupun kita berkomunikasi dengan media HP atau handphone, dengan lewat media sosial atau WhatsApp, tetap kita harus menjaga etika dalam berkomunikasi. Jangan sampai kita menyinggung perasaan orang lain ya dengan kata-kata yang kurang baik, kurang sopan atau kasar ya, sehingga kita tidak boleh mengirim pesan-pesan yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Tetap walaupun kita berkomunikasi di dalam media sosial, contoh di grup ini ya, di grup WhatsApp, kita pun hendaknya menjaga etika dalam berkomunikasi. Jangan sampai kita mengetik ataupun mengirim pesan-pesan yang dapat menyinggung perasaan orang lain ya. Tetap harus menjaga etika, bagaimana kita bertutur kata dengan baik. Nah ya, apalagi dengan Bapak Ibu guru ya, tentu kita harus memiliki sikap sopan santun, beretika dalam berbicara dan bertingkah laku dimanapun kalian berada. Nah itu ya. Nah, dalam penampilan pun kita juga harus melihat ya, atau kita sebagai pelajar pun harus menjaga etika dalam berpakaian dan berpenampilan. Seperti sekarang ini kita masih BDR ya, belajar di rumah. Tetap kalian harus menjaga tata tertib sekolah, seperti disiplin, melaksanakan tugas-tugas dengan baik ya, menjaga nama baik sekolah. Terus juga kalau laki-laki ini contohnya misalkan penampilan harus rapi ya, rambutnya tidak boleh panjang, tidak boleh gondrong, dan tidak boleh bercat
ya, atau bercat warna. Nah, Ibu disarankan itu tidak dilakukan oleh siapapun dengan alasan karena tidak tatap muka, tidak bertemu dengan Bapak Ibu guru. Tetap kalian harus menjaga ya tata tertib atau melaksanakan tata tertib sekolah. Nah, untuk perempuan misalkan ya, itu juga sama, perempuan pun harus menjaga ya etika dalam berpenampilan ya, etika dalam berpakaian juga ya, seperti dalam penampilan tidak boleh bersolek ataupun berdandan berlebihan ya, atau penampilannya tidak boleh mencolok. Nah, itu penting sekali karena tetap itu merupakan aturan-aturan yang harus dilakukan, dilaksanakan ya, sehingga nama baik kalian, nama baik sekolah tetap terjaga. Nah, itu salah satu sikap mencintai bangsa dan negara dengan memiliki etika yang baik dalam bergaul. Nah, selanjutnya Ibu juga akan menjelaskan mengenai patriotisme. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang nasionalisme, tentang cinta tanah air. Sekarang yang kedua yaitu sikap patriotisme. Patriotisme yaitu sikap rela berkorban. Nah, rela berkorban ini untuk kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara. Nah, penting sekali. Apalagi kalian sebagai generasi penerus bangsa harus punya jiwa rela berkorban ya. Ciri-ciri patriotisme diantaranya yang pertama, kalian itu harus memiliki rasa cinta tanah air. Tadi yang sudah disebutkan ya, atau rasa nasionalisme atau love is my country. Nah, itu ya, mencintai bangsa sendiri gitu ya. Jadi harus ada rasa memiliki mencintai bangsa sendiri. Terus yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan bernegara. Selanjutnya, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Terus yang keempat, tidak pantang menyerah dan tidak putus asa. Nah, itu penting sekali bagi kita ya. Tidak menyerah, gampang menyerah itu alangkah baiknya dihindari ya untuk kehidupan kita. Jadi harus tetap semangat. Nah, jadi sikap patriotisme hendaknya dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik itu dalam kehidupan lingkungan keluarga ya, sekolah ya, masyarakat, atau bahkan bangsa dan negara. Nah, intinya semua itu bisa kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan semangat tentunya ya. Nah, itu materi dari MPLS hari ini. Nah, hari ini Ibu akan tarik kesimpulan dalam materi MPLS ini. Jadi kita sebagai warga negara harus mempunyai kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, salah satunya yaitu dengan usaha bela negara tadi ya, yang dapat kita lakukan sebagai generasi penerus bangsa untuk mengisi kemerdekaan ya, mendukung pembangunan bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik dan lebih maju lagi ya. Nah, cara-caranya banyak ya, tadi yang sudah Ibu jelaskan kepada kalian, bagaimana kalian bisa mewujudkan semua itu mengarah kepada negara yang lebih baik, lebih maju lagi. Cara-caranya banyak ya, seperti tadi belajar dengan sungguh-sungguh ya, ulet, rajin, terus juga berdisiplin tinggi, bertanggung jawab, pantang menyerah, tidak putus asa juga ya, terus mempunyai sikap beretika yang baik, saling menghargai, toleransi terhadap sesama manusia ya, saling membantu ya, juga mempunyai sikap simpati dan empati terhadap orang lain, dan mempunyai sikap sportif ya. Nah, itu yang penting ya. Jadi hal-hal tersebut bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, diterapkan ya. Jadi dalam hal ini kita harus bisa melaksanakan kesadaran tersebut dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu dan keikhlasan tanpa paksaan tentunya ya. Nah, untuk kalian tetap semangat ya, tetap berdisiplin, tetap menjaga ya aturan-aturan ini untuk tetap kalian laksanakan sehingga menyongsong masa depan yang lebih baik lagi. Nah, untuk mengakhiri materi ini, Ibu akan membuat yel untuk NKRI. NKRI harga mati, yes, yes, yes. Nah, itu ya.
Sekian, semoga materi MPLS ini yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Sekian, Bu akhiri dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.